kan ya, apa sih kunci suksesnya Satya atau SM Management ini? Bapak-bapak ditungguin di Bela-Belain Talk Show. Omset tertinggi Kak, berapa digit lah? Setahun apa sebulan? Sebulan aja lah, sebulan. Kalau setahun kan bingung tuh, udah sampai MM-an. Botain rambut, nangis kayak mengurung di kamar. Jadi ada masa-masa seperti itu. Serius Kak? Kayak, keren ya namanya. Namanya Bela-Belain Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Sama Bella Octavia. Aduh, aku minder deh sama senior aku di sini. Welcome di Bela-Belain Talk Show, Kak Satya. Thank you for having me. Terima kasih. Aduh, aku seneng banget loh Kak Satya hadir di sini. Mungkin Satya siapa nih ya? Kayak familiar. Satya Manajemen betul. Ada Satya Manajemen yang udah terkenal seantero Bali ya. Kalau kamu event kalau nggak pakai Satya Manajemen tuh kurang oke acaranya. Bisa gitu ya? Bisa dong. Langsung ya? promosi. Promosi. Jadi Satya Manajemen itu inilah dia Satya Prasetya yang mungkin kalian bisa lihat kalau misalnya event-event ada MC yang hit sampai dia bisa loncat balik. Wah, pokoknya udah gila banget ya. Dia inilah orangnya Different People. Jadi Different People mungkin pengen tahu Kak Satya, perkenalan diri dulu, kegiatannya apa sekarang nih Kak? Boy, pressure-nya on banget. On banget nih. Oke, halo semua teman-teman dari Belain Talk Show. Salam kenal, saya Satya Prasetya, seorang manusia biasa. Manusia biasa, lahir dari keluarga biasa, tapi punya mimpi yang luar biasa. Bener-bener berawal dari mimpi ya Kak ya? Berawal dari mimpi. Tapi inget bangun buat gapainya ya? Gapai harus, jangan balik tidur, tapi harus bangun, mandi, dan berjuang untuk mimpi. Asik. Aduh Kak, jadi hari ini kan topik yang mau diangkat sama Bella ini rahasia dibalik rahasia. Boy. Wes, rahasia seorang, rahasia semua jadi. Gak usah dibahas tadi ya. Jangan dong. Jadi rahasia dibalik rahasia Kak. Jadi ngomongin tentang Satya Manajemen ini kan hampir semua orang-orang event itu pasti tahu Satya Manajemen. Amin. Langsung karena memang Kak, aku sendiri di Satya Manajemen keren banget tuh Kak. Proses awal mulanya nih Kak buat Satya Manajemen. Nah nanti aku mau buat Bella Manajemen mungkin ya. harus ya. Awal mula proses dari Satya Manajemen. Kebetulan sekarang Satya Manajemen itu sudah lebih grow lagi ya. Jadi kita sekarang bilangnya SM Group sekarang. SM Group, oke. Karena sudah ada beberapa segmen atau lini usaha lain yang kita sedang gerakkan. Kalau ditanya awal mulanya, Satya sendiri kan berawal dari seorang MC. Yeah. Jadi awal mencintai dunia entertainment karena memang dari SMK dulunya itu sudah ikut organisasi. Terus kayak menemukan soul passionnya di dunia public speaking. Jadi lanjutlah menjadi seorang MC. Dari SMK terus ke kampus-kampus, akhirnya jadi MC seperti sekarang. MC. All event. Kemudian setelah itu sadar bahwa di setiap zaman, setiap tahun, bahkan mungkin nanti di dekade pasti akan muncul MC baru, talenta muda yang lebih fresh, lebih cantik, lebih tampan, lebih pinter. Itulah upgrade ya Kak ya? Iya, itulah kenapa bahwa pasti on stage ada masanya. Kita harus prepare untuk menjadi orang yang tidak hanya on, tapi juga behind, di balik layar. Itulah kenapa Kak Satya mutusin untuk buat manajemen. Awalnya manajemen talent. Jadi kayak jasa MC, dancer, kemudian music. Makin kesini orang nanya, Satya kenapa kamu nggak buat all in aja? Aku perlunya ini. Secara nggak langsung kita berusaha untuk menyediakan. Dari sana punya teman-teman vendor, akhirnya buatlah kita manajemen event and wedding. Sampai sekarang, kenapa kita cuma mainnya di event sementara kita juga ada equipment atau penunjang dari event? Jadi kayak rent car kah, dekorasinya kah, sound system, lighting semuanya, terus kayak hotelnya, venue,
resepsinya kan jadi kayak ballroom, villa, terus restoran. Akhirnya buatlah manajemen IO&WO. Akhirnya sekarang jadi SM Group karena kita menyediakan semuanya gitu. Sadar bahwa aku gini loh, jadi sadar bahwa Kak Satya itu if you don't have something different, kalau kamu nggak punya hal yang berbeda, kamu kan digiblas. Iya benar-benar. Digiblas sama masa. Jadi sadar bahwa aku nggak selamanya di dunia ini, makanya aku berusaha untuk membuat usaha ya seperti itulah. Nice. Oke. Tapi Kak, kan berarti awal mulanya dari kecil dulu dan akhirnya nge-prepare semuanya nih SM nih kan ya Kak. Tapi awal mulanya tuh nggak kepikiran, maksudnya kan kakak juga waktu nih Kak, waktu megang MC-nya lain di depan panggung, lain di belakang juga, itu gimana tuh Kak? Bagi waktunya di awal proses mulanya ini kan. Kalau sekarang kan kita udah di pertengahan enak nih, udah paham aku kayak gini, aku udah ada kaki tangan atau yang lain-lain. Tapi kemarin untuk di awalnya itu gimana Kak? Di awalnya setiap proses pasti ada tantangannya. Benar. Jadi ada sulitnya, tapi bagaimana kita memaknai setiap proses kan? Kak Satya berusaha untuk menikmati itu semua. Ketika ada job yang meminta untuk menjadi IO, maka fokus di IO. Kak Satya berusaha sangat profesional, jadi kayak memegang dua kunci dalam menjalankan setiap usaha ya. Kalau Kak Satya itu percaya bahwa totalitas sama profesionalitas. Jadi kalau kamu total, kamu kan curahkan sebagian besar, bahkan keseluruhan dari apa yang kamu miliki untuk apa yang kamu kerjakan. Terus kalau kita profesional itu udah kayak disiplin, kemudian jujur, komitmen, itu ke profesional. Jadi kakak berusaha pakai dua hal itu. Dan ketika kakak dapet job, misal nih kakak MC sekarang, udah terima MC-nya, datang event yang berupa IO, dia minta semua package. Ketika Kak Satya di hari yang sama udah ada MC dan kakak sudah ngedealing MC-nya, maka MC itu tak utamain. Karena Kak Satya percaya walaupun gedean fee-nya IO, kakak percaya bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Saat Tuhan bagi rezeki itu pasti rata. Sekarang kembali kitanya mau profesional nggak sama rezeki itu, mau ikhlas nggak sama apa yang diberikan. Jadi ketika Kak Satya ada event misalkan dibayaran sekian, terus ada IO yang gede, ya udah yang utama yang di luar. Jadi kakak lepas dulu yang IO-nya. Tapi makin kesini kan kita harus siap dengan tim ya. Jika kamu mau bertumbuh, kamu harus mulai kaderisasi kan. Harus mulai dengan bisa. Ada kalimat seperti ini adalah, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi kalau mau besar, kamu harus mulai trust sama tim kamu gitu. Jadi kayak kita nggak bisa. Kamu pegang yang ini, aku di sini fokus. Kayak gitu. Pernah sehari itu ada kayak 4 event loh kan. Dan satunya kakak MC, 3-nya ini acara. Waktu itu di Kuta Kartika Plaza di hari Senin Nusa Dua. Dan mau nggak mau 3 ini event, jadi kakak ngoper semuanya. Ngoper itu artinya melimpahkan kepercayaan kepada tim. Makanya kayak kita manajemen kan, manajemen itu kan memanage ya. Kita harus berusaha membagi-bagi waktu. Akhirnya tim sebagian ke Kuta, sebagian ke Sunset Road di Haris, kemudian sebagian di Nusa Dua. Ada di sana event gathering, kemudian ada juga event kemarin company gathering juga yang di Haris, terus sama wedding Nusa Dua. Jadi kakak fokus di MC-nya. Yes, jadi ketika bisa ya memang ya, kebagi-kebagi gitu ya. Kamu sudah pernah deh, jadi kayak kita tuh nge-MC itu sudah kok ini belum pernah kok. Bener-bener kacau banget. Nge-MC-nya jadi gimana? Iya. Jadi harus limpahin, ada stage manager di setiap event yang kita serahkan gitu. Jadi harus kaderisasi. Emang porsinya emang, walaupun Kak Satya yang hebat gini pun tetap ngebagi ya Kak ya. Nggak bisa dia ngerjain semuanya. Nggak mesti lain balesin. Kayak nanti ya. Amor lah. Bener. Ini nih yang penasaran kan ya. Apa sih kunci suksesnya Satya atau SM Management ini? Bawa-bawa di Turki di Bang-Belain Talk Show. A few inches later. Aduh, kesuksesannya Kak Satya tuh bikin aku merinding, tuh gak sih guys? Kayak aduh, aku pengen amin sukses ya, biar ius positifnya kesini. Kak, iya. Nah, lanjut lagi kan tadi bener sih kata Kak Satya harus trust sama yang lain timnya kakak. Nah tapi Kak, pernah nggak sih terlintas awal mula mengawali SM Management ini akan sebesar ini Kak? Karena kan prosesnya cukup lika-liku nih Kak. Betul. Kalau ditanya mengenai awal mula kenapa bisa merintis ini, kemudian dengan semua keadaan sekarang ini ya, sebenarnya kalau dibilang pernah terlintas atau enggak,
segala hal yang yang Kak Satya capai, jujur Kak Satya selalu prepare dengan artinya dengan baik ya, well prepared. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa berekspektasi hasilnya seperti ini, karena kadang realita di lapangan di hidup itu berbeda dengan ekspektasi. Makanya pernah ada juga kalimat nih Bella yang sangat bagus banget, bahwa jangan terlalu percaya kepada manusia, karena manusia mungkin akan pernah mengecewakanmu, tapi percayalah pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau Kak Satya dibilang Satya Manajemen bisa sebesar ini, tentu ini harapan Kak Satya. Iya, harapan. Tapi Kak Satya adalah orang yang sangat menikmati proses, sadar bahwa di Bali itu dunia hospitality-nya besar. Kita adalah salah satu pulau provinsi dengan MICE yang cukup tinggi ya, di Indonesia bahkan dunia. Terus lahannya banyak nih, ada hotel, restoran, kemudian event pun jalan banyak. Nah selama rentang waktu yang cukup panjang, ini kan sudah tahun kelima Satya Manajemen Bali ya, dan melihat pertumbuhannya, jadi kayak apa kita bisa bilang fluktuasinya itu naik turun dan artinya setiap tahun ada peningkatan. Yang itu yang kita harapkan. Jadi kalau dibilang ekspektasi besar atau bisa nyangka Kak sampai sekarang ini, jujur nyangka nggak nyangka jadi. Nyangka tuh harusnya Kak? Harus nyangka sih. Jadi gini, nyangka nggak nyangka itu kayak gini Bella. Jadi Kak Satya berusaha semaksimal mungkin, memberikan semua effort terbaik Kak Satya di usaha ini. Karena Kak Satya percaya bahwa apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, maka hasilnya juga akan baik. Good job. Jadi, namun ketika ternyata boom, sempat orang-orang tahu, ya itu adalah bonus. Orang itu kan bekerja dengan melihat prestasi ya. Jadi janganlah mikir dulu ketenarannya atau mungkin salary-nya atau mungkin apa yang bisa kamu dapat. Realistis boleh, tapi juga jangan lupa untuk menggunakan hati nurani. Jangan lupa untuk menggunakan logika juga. Jadi ini adalah bonus dari setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan, bonus dari kerja keras yang kita lakukan. Berproses dulu, berprestasi dulu. Kalau sudah punya kualitas yang bagus, orang akan berani bayar gitu. Jadi orang akan berani memberi lebih untuk dapat value yang lebih. Jadi terima kasih juga nih buat teman-teman yang mungkin sudah mensupport Satya Manajemen Bali kan, karena karena kalian lah, dengan semua tim, relasi, vendor, kemudian talent, karena kalian lah, karena orang-orang seperti Bella lah yang juga sudah pernah bekerja sama dengan SM, yang buat SM itu besar. Tanpa kalian ya kita juga bukan apa-apa ya. Jadi kakak selalu berusaha untuk memberikan apresiasi di setiap tahunnya tuh kayak anniversary. Gede-gedean guys. Jangan sedih. Amin. Kemarin sih pesan yang ketiga, yang keempat syukuran di villa aja. Iya kan pandemi kan. Situasi, ya kita nggak bisa ngatur situasi kan ya. Jadi kayak ada momen dimana kita memberikan awarding atau apresiasi kepada orang-orang yang sudah mensupport kita. Ingat, jangan pernah melupakan orang-orang yang berada di belakang kita. Sampai di sini, berapa banyak orang, berapa banyak hal yang sudah kita lalui yang membantu kita mensupport kita. Iya. Gimana tuh Kak? Apa sih yang mesti kita lihat untuk sekarang ini Kak? Jadi Kak Satya percaya bahwa kita hidup itu tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja Bella. Jadi kita harus melihat banyak sisi. Kita perlu melihat ke atas untuk memotivasi diri kita. Kita perlu melihat ke bawah untuk punya rasa syukur. Kita perlu melihat ke kiri dan juga ke kanan supaya tahu bahwa ada keluarga, teman yang selalu mendukung kita. Dan kita perlu melihat ke depan agar tahu apa yang menjadi goal, target kita dengan visi misi yang jelas. Tapi jangan lupa untuk juga melihat ke belakang, karena kita perlu belajar dari masa lalu. Kita harus belajar dari setiap persoalan yang kita sudah lalui. Belajar bersyukur, melihat situasi yang ada di masa lalu agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi penting sekali buat teman-teman semua, jangan cuma berpikir bahwa ngapain jalan cuma ke atas terus. Kan kita juga harus bersyukur melihat ke bawah, betul banget. Tapi lihatlah semua sisi. Bahwa semua sisi itu punya makna. Ya, libatkanlah mereka itu. Jadi percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan memang karena campur tangan banyak orang, campur tangan Tuhan dan juga tangan-tangan Tuhan yang diutus melalui banyak orang. Oh my God! Wow! Dan Bella, satu kalimat yang sangat luar biasa penting yang selalu saya sampaikan kalau lagi pidato atau lagi MC, jadi speaker dimanapun, bahwa kita harus percaya dengan mimpi kita. Apapun yang kita planningkan, jangan pernah ragu untuk mewujudkan setiap mimpi, karena setiap mimpi itu layak untuk diwujudkan, layak untuk dijelmakan. Jika di luar sana
Ada orang-orang yang mungkin meragukan mimpimu, mencemooh mimpimu, menghujat mimpimu. Biarkan saja. Let them burn. Biarkan mereka terbakar dengan amarah, kedengkian mereka, rasa iri mereka. Karena sejatinya orang yang menghujat, meragukan mimpi orang lain, mereka sadar bahwa mereka tidak sanggup untuk mewujudkan mimpi mereka sendiri. Jadi percaya dengan mimpimu, wujudkan. Yeah. Oh, Kak, aku sampai iya tapi bener sih Kak, itu salah satu iya udahlah. Iya, cara terbaik untuk membalas setiap keraguan mereka adalah wujudkan mimpi. Iya, kasih lihat hasil dari usahamu, perjuanganmu. Ketika Tuhan Maha Baik, suatu hari nanti akan ada tangan-tangan Tuhan yang buat mungkin mereka akan butuh bantuan dan kamu bisa memberikan bantuan. Gimana jadinya masa lalu yang mungkin dulu mereka meragukan, tapi sekarang kita bisa bantu mereka. At least itu motivasi ya, kayak tamparan motivasi untuk diri kamu bahwa lakukan yang terbaik, berikan effort terbaik untuk apa yang kamu lakukan, karena setiap mimpi layak untuk diwujudkan. Ketika kita kerja keras, kita berusaha benar-benar Kak, hasil lu pasti ngikutin ya Kak. Setuju. Selalu ya Kak ya. Karena yang lain-lain tuh bisa berkhianat, tapi hasil nggak bakal berkhianat. Yeah, boy. Usahanya dulu. Ya. Kalau ada hasil bagus itu bonus. Bonus bener-bener. Fokus berprestasi. Wow. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa value atau ada harga ada kualitas. Kan benar nggak sih, ada harga ada kualitas. Kalau misalnya kita pengen kualitas yang bagus, pengen prestasi yang bagus, orang akan berani bayar lebih. Itu. Tapi ingat Bella, ini adalah juga hal yang sangat penting bahwa rezeki it's not only about money. Iya benar-benar. Bukan hanya tentang uang. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa rezeki itu banyak hal. Kesehatan yang kita miliki sekarang, keluarga yang harmonis, lingkungan yang mensupport kita, pekerjaan yang lancar, itu semua rezeki yang harus kita syukuri. Gak selalu uang. Gak selalu uang ya. Jadi kalau kamu sehat sekarang, bersyukurlah kamu sehat. Masih bisa nafas gratis, dikasih oksigen, bersyukurlah. Karena itu semua rezeki. Kalau misalnya kita banyak duit tapi sakit, mau ngapain? Cuma gitu ya. Tuh kan. Susah kan ngapa-ngapainnya Kak. Ya ampun, aduh Kak Satya ini memotivasi banget. Ketika kamu sudah pakai cinta, totalitas, hasil tuh akan ngikutin sih Kak ya. Betul. Kak ngomongin tentang hasil ya Kak ya. Langsung kita cer ya, different people. Hasil nih, omset terbesar SM. Jeng. Berapa tuh Kak? Mungkin orang berekspektasi bahwa omsetnya udah gede banget ya omsetnya. Nah, iya dong. Tapi ya diaminkan. Seperti yang Satya bilang tadi di sebelumnya bahwa orang akan berani bayar lebih ketika kita punya prestasi, ketika kita punya value dan juga kualitas. Kalau ditanya omset terbesar, jadinya ria nggak sih ya? Enggak dong, motivasi ini kan ya? motivasi jadinya Kak, karena kan gini Kak, orang tuh kan jadi orang mau kerja keras tuh kalau udah ngelihat nominal atau apa, oh iya aku mau gini. Kadang sebenarnya tuh salah ya Kak ya. Cuman kan terkadang karena zaman yang kita yang seperti ini realistis. Oh dapat segini, oke aku habis-habisan. Kadang orang kayak gitu Kak. Karena yang kita mainkan atau kita kerjakan ini adalah jasa kan kita tidak bisa mengukur harga jasa ya. Benar. Lain dengan produk. Kalau jasa itu adalah kualitas, jadi orang akan bayar kualitas jasa kamu. Kalau dibilang omset keseluruhan, karena kan sekarang kita linknya lumayan banyak nih. Jadi ada event, ada villa, ada macem-macem. Jadi pendapatan tuh kayak ya beda-beda juga. Kalau digabungin sih lumayan. Omset tertinggi Kak, berapa digit lah? Setahun apa sebulan? Sebulan aja lah, sebulan. Kalau setahun kan bingung tuh, udah sampai MM-an. Asum kalem. Itu omset kotor ya, kotor mungkin sampai segitu. Loh, tapi kan ya kan itu kakak megang semua kan, masuklah segitu. Kalau sebulan deh. Sebulan. Ya nembus sih. Nembus berapa Kak? Berapa digit lah? Bilang lah. Bilang apa? Ibarat mobil kali ya. Sebulan Kak? Sebulan untuk omset kotor. Iya. Omset kotor ya. Jadi bukan bersihnya Kak Satya, tapi adalah kotor company ya. Company. Mungkin ya semobil Avanza lah. Avanza. Segituan mungkin ya.
tapi dibagi banyak segmen. Iya. Kan Tapi kan ya kita kan segini. Oh iya dengan. Bukan pribadi ya. Kalau pribadi mah udah ini ya udah jadi avatar. Enggak. Kalau pribadi mah masih standar aja sih kan. Job juga ya sebulan berapa sih ada job kan? Karena kan MC-nya banyak di Bali. Iya, benar. Cuman juga wedding organizer, event organizer juga banyak di Bali. Jadi Tapi kan walaupun kayak gitu mending kita kerja sedikit tapi hasilnya banyak kan Kak? dulu kalau kita bicara dengan MC, apapun jobnya ambil. Berapapun fee-nya sikat dulu. Karena mencari yang namanya brand image. Oke. Kelihatan banyak event, berarti dia laku MC. Oke. Terus kayak portofolionya banyak. Tapi makin kesini kita harus punya yang namanya quality of time. Jadi harus punya waktu yang berkualitas untuk hidup kita. Mulai mengurangi apa yang bisa kita ambil. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita serahkan kepada tim. Jadi kita kan juga punya tim banyak, jadi supaya nggak maruk makan sendiri. Berikanlah kepada teman-teman yang baru merintis istilahnya. Walaupun kita juga baru ya, baru 7 tahun sih untuk jadi MC. Udah lama tuh Kak, 7 tahun Kak. Kalau manajemennya baru tahun ke-5. Terus makin kesini berpikir bahwa yang bilang tadi bahwa mungkin 1, 2, 3 event, tapi sekalinya dapet yang udah sampai meledak dar. Honda makan, diam, istirahat bubuk 2 minggu. Iya tapi kan lebih enak seperti itu ya Kak. Ya mulai ambil event sih. Tapi kalau aktivitas kesibukan berusaha untuk tetap proaktif. Oke. Karena harus proaktif, apalagi musim pandemi. Wah pandemi. Bentar lagi kita akan bahas pandemi di Parent People. Gimana sih SM menanggapi pandemi? Ditungguin di Bala-Balain Talk Show. 2 hours later. Lanjut lagi deh ke pertanyaan Kak. Aku ada pertanyaan lagi nih. Masih banyak banget pertanyaan di unek-uneknya Bella. Apa sih hal terberat selama Kakak merintis Satya Manajemen atau SM Bali ini Kak? Hal terberat, Pasti kalian pernah namanya sampai di titik terendah atau mungkin emang udah kayak hopeless, pasti pernah sih ya kayak pasti kan. Ada masa-masa di mana sulit ya. Wah udah enggak. Jadi gini Bella, sebenarnya kalau dibilang masa sulit, hampir setiap proses itu kan sulit ya. Jadi segala hal butuh proses. Even mie instan pun kita harus masak dulu biar bisa makan kan. Jadi kembali bahwa kita harus menyikapi proses itu gimana. Mau kita berdilema atau kita fighter, atau kita berjuang, atau kita menikmati proses itu. Ada memilih untuk menjadi orang yang menikmati setiap proses karena sadar bahwa setiap pencapaian yang luar biasa, setiap eksistensi yang kita raih, setiap hasil yang kita terima adalah hal dari proses yang kita lalui. Apa yang kita punya atau capai hari ini adalah buah apa yang kita tanam di masa lalu, di masa yang sebelumnya. Terus apa yang kita dapat di masa depan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Jadi fokuslah untuk memberikan effort terbaik kepada hal yang kamu kerjakan. Titik terberat. Ya pernah sih bawa gini Bella, ada momen dimana katanya kayak putusin untuk gundulin diri sampai. Ngapain ya? Serius ini. Ngapain itu? Kenapa kayak gundulin? Jadi kayak ada momen dimana kenapa aku nggak ada pekerjaan ya? Ada loh momen seperti itu. Ini dari kakak pribadi atau udah di pribadi, di manajemen. Jadi kayak masa bahwa sedikit betul sepi banget event. Ini sebelum pandemi berarti Kak? Sebelum pandemi pernah, di saat pandemi juga lebih pernah lagi. Jadi kayak ada momen dimana kita bahwa ada pasti masa-masa sulit. Iya masa sulit. Terus akhirnya gimana tuh Kak? Kakak botakin rambut, nangis kayak mengurung di kamar. Jadi ada masa-masa seperti itu. Serius Kak? Kenapa sampai kayak berdilema dan itu di kamar 5 hari. Diem di kamar, jadi ibu pun ngasih makan untuk pintu, ngasih makan terus di luar. Serius. Kayak bahwa aku kayak nggak ada hal yang bisa aku lakuin. Tapi setelah itu sadar bahwa aku nggak bisa berdiam diri karena begitu banyak orang yang percaya padaku. Istilahnya begitu banyak orang-orang yang sudah memberikan kepercayaannya sama Satya Manajemen, sama Satya juga. Jadi aku harus bangkit. We have to moving forward. Kita harus keep moving forward. Harus terus berjalan. Oh, jadi saat waktu itu kayak sepi job. Dari kakak MC juga sepi. Iya, jadi keadaan keluarga juga kayaknya kurang support. Gitu. Jadi kayak, aduh gimana nih ya, harus ngapain ya, bingung. Hubungan asmara juga kayak jadi kayak semua beban jatuh tertimpa tangga, tertimpa kontainer juga. Akhirnya memutuskan untuk menenangkan diri. Tapi hari kelima udah sadar bahwa kalau aku tetap dalam posisi ini, aku nggak bakal kemana-mana. Jadi aku nggak bakalan berubah.
kitalah yang harus melawan perubahan, melawan diri kita sendiri. Karena musuh terberat adalah diri sendiri. Iya benar. Dan perubahan itu adalah hal yang pasti. Jadi kita harus mengikuti setiap perubahan. Karena manusia yang mampu bertahan di setiap zaman adalah manusia yang mampu beradaptasi. Iya benar. Iya kan? Beradaptasi sama hal yang baru. Iya, Misalnya kayak nggak dapat job atau gimana, ya kita mau nggak mau harus proaktif, Iya. harus inisiatif. Ya, kalau hidup ini adalah sebuah kompetisi, pemenangnya bukan mereka yang paling kaya atau mereka yang paling pintar, tapi mereka yang paling bahagia. asik. Cara bahagia adalah bersyukur Iya. dan menikmati setiap hidup. Kalau terus dikejar-kejar, aduh aku biar dapet job, aku dapet job. Kan pusing juga terus-terus kan. Jadi jadilah orang berbahagia ya. Asik. Apa yang berbahagia temenan nih sama kita berdua. Aduh, sesaat lagi kita masih banyak pertanyaan di Front People. Kita akan ulik rahasia di balik rahasia Satya Manajemen SM Bali di Bella Belain Talk Show. Yang berbeda. Kalian pernah berhayal bahwa aku ada di duniaku dengan kekuatan super, naik naga. Gak serius. Bisa punya waktu 2, 4 sampai 1 malam itu ya, hanya untuk ke dunia sendiri. Jadi kayak diam di rumah, masuk ke alam bawah sadar sendiri. Jadi kayak ke dunia sendiri, tutup mata, aku bayang lagi terbang sama naga, ketemu sama ular yang besar.